tadi di mana sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang berarti pohon, atau keturunan. Nah, yang dimaksud dengan sejarah di sini, kenapa diartikan dengan pohon, Bu? Kenapa tidak dengan yang lain? Nah, ada yang bisa menjawab, kenapa harus dengan pohon? Kenapa tidak yang lain gitu? Sedangkan banyak yang lain yang bisa dijadikan sebagai persamaan dari sejarah itu sendiri. Silakan gitu. Karena kan pohon itu ada kayak lambang-lambangnya tuh, Bu. Jadi banyak cabang-cabang. Lalu kaitannya dengan sejarah? Kan sejarahnya itu banyak cabang-cabang turunan dari sejarah itu banyak. Oke, sip, benar. Tepuk tangan dulu untuk diri. Ada lagi? Silakan. Karena dari pohon kita dapat belajar, Bu, dari akar, batang, daun kan semua bermanfaat. Jadi dari masa lalu kita bisa mengubahnya ke masa depan untuk yang lebih cerah. Oke, sip, benar. Yang sebelah sini, mana suaranya? Kenapa nggak ada sih gitu? Fadel lagi atau ada punya pendapat kenapa sejarah itu harus diibaratkan dengan seperti pohon? Tidak, Bu. Tidak bisa, Bu. Kenapa sih yang diumpamakan dengan sebuah pohon? Kan sesuai dengan namanya itu kan syajaratun di bahasa Arab. Kan syajaratun itu kan sejarah itu kan karena pohon itu kan yang punya akar. Akar-akar itu kan kayak yang dari awal itu kan dia mandang ke bawah. Dari cabang-cabangnya itu kan mengalir ke bawah. Dari cabang atas itu jalan dari ke bawah. Atau dari cabang atas itu juga akan lagi membentuk cabang. Nah, dari cabang-cabang kita yang di bawah itu setiap jalan itu yang mana kaitannya dengan masa depan. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Len. Beri aplaus dulu untuk Len. Nah, benar yang disampaikan Debbie, Tuti, dan juga Ilen. Kenapa sejarah itu diibaratkan sama seperti pohon? Karena pohon itu dimulai dari akar, batang, daun, cabang, bunga, hingga buahnya nanti. Itu satu kesatuan di mana tidak dapat dipisahkan. Nah, kenapa dikaitkan dengan sejarah? Karena sejarah itu tidak hanya masa lalu gitu. Sejarah itu kita mempelajari tentang masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang gitu. Nah, dari situ, dari sejarahlah kita dapat belajar bahwasanya hal tersebut tidak bisa terputus gitu, atau tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita yang sekarang maupun kehidupan kita yang akan datang. Nah, itu saling berkesinambungan dan juga saling berkelanjutan. Paham Anda sekalian? Paham. Oke, lanjut. Ini sudah terlihat pengertian sejarah. Oke, sekarang masuk ke materi kita, yaitu tentang cara berpikir dalam sejarah. Cara berpikir dalam sejarah itu terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu cara berpikir kronologis. Yang kedua diakronik. Yang ketiga sinkronik. Sebelumnya ada yang tahu apa itu berpikir kronologis, diakronik, dan juga sinkronik? Ya, silakan. Itu kalau nggak salah bukannya berdasarkan suatu kejadian yang apa ya? Adanya sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Yang masalahnya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Mungkin konsep berpikir kronologis itu suatu peristiwa yang secara berurutan atau berurutan. Oke, benar. Jadi di sini konsep berpikir kronologis yaitu berasal dari kata kronos yang berarti waktu dan juga logos yang berarti ilmu. Nah, jadi di sini kronologis diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Nah, kenapa di sini kronologis dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu, khususnya dalam ilmu sejarah, di mana pengertian kronologis dalam ilmu sejarah itu waktunya tidak boleh diacak-acak gitu. Jadi waktunya itu berurutan, terjadi secara berurutan gitu, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah,
anak-anak sekalian? Oh, berarti harus sinkron ya, Bu, ya, antara waktu sama kejadiannya. Tidak, bukan harus sinkron. Maksudnya suatu kejadian atau peristiwa sejarah itu waktunya itu tidak boleh diacak. Misalnya peristiwa kemerdekaan kan 1945 gitu. Nah nanti balik lagi ke peristiwa sebelum zaman kemerdekaan itu tidak boleh gitu. Jadi yang dimaksud dengan kronologis di sini yaitu dimulai dari peristiwa sebelum kemerdekaan, zaman kemerdekaan, reformasi dan sampai sekarang gitu. Itu yang dimaksud dengan kronologis. Paham? Oke, lanjut. Yang kedua, konsep berpikir diakronis. Ada yang tahu konsep berpikir diakronis itu apa? Oke, konsep berpikir diakronis itu berasal dari bahasa Yunani, di mana diakronis itu berasal dari kata dia. Diakronis itu berasal dari kata dia yang berarti melintasi, dan kronis itu waktu, yang berarti melintasi waktu. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya diakronis itu berarti memanjang dalam waktu akan tetapi sempit dalam ruang. Gitu. Oke? Berikut contohnya. Nah, ini contoh berpikir kronologis tadi, Radit. Nah, itu kan ada masa sejarah tuh, mulai dari masa kerajaan Ketatanegaraan, terus masa Sriwijaya, kemudian sampai di sini pada masa kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Mungkin bisa dilihat. Lanjut. Untuk konsep berpikir kronologis dan diakronis itu sendiri, ya silakan. Nah ya, tunggu sebentar ya. Jadi sebenarnya kronologis dan konsep berpikir kronologis dan diakronis itu hampir bersamaan. Waktunya itu sama-sama memanjang. Sama-sama memanjang di sini maksudnya berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu yang dimaksud dengan memanjang. Akan tetapi perbedaannya, konsep berpikir diakronis ini itu terbatas dalam ruang. Contohnya apa? Ini merupakan salah satu contoh berpikir kronologis dan juga diakronis. Bisa dibaca? Nah, ini adalah peristiwa detik-detik sebelum proklamasi kemerdekaan, di mana di sini diawali dengan menyerahnya Jepang dari pembunuhan di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian mendengar kabar tersebut, Jepang menyerahkan masyarakat kepada sekutu. Kemudian golongan muda itu mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, karena berbagai pertimbangan dari golongan tua, karena golongan tua juga mempertimbangkan bahwasanya apabila terlalu cepat memproklamasikan kemerdekaan, mereka memikirkan akibat-akibat dari hal tersebut. Nah, lalu golongan pemuda ini melakukan penculikan dan juga melakukan penculikan dan pengasingan terhadap Soekarno dan Hatta. Itu yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kapan peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi? Siapa yang tahu? 16 Agustus. Ya benar, 16 Agustus 1945. Nah, itu kan berurutan. Nah, kemudian setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, kemudian Soekarno menyusun naskah proklamasi bersama Hatta, dan kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi di sini ada yang bisa menyimpulkan maksud dari contoh berpikir kronologis dan diakronis ini? Jadi bukan berpikir kronologis itu kan sesuai dengan urutan waktu. Sedangkan diakronis kan dia waktu, tapi dia menyempit dari tahun kecil sampai tahun sekarang. Nah, kenapa dia menyempit? Itu kalau sesuai dengan urutan waktu itu kan sudah paham tadi kan? Bahwasanya dari tanggal 14, 16, 17 itu kan termasuk contoh berpikir kronologis. Jadi urutan waktunya memanjang. Nah, diakronis ini juga memanjang urutan
waktunya, tetapi lebih sempit dalam ruang. Maksudnya di sini ini hanya membahas tentang peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan, tidak membahas yang lain. Jadi ruangnya hanya tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan sebelum kemerdekaan. Paham anak-anak sekalian? Oke, sip. Nah, lanjut untuk konsep berpikir sinkronik. Konsep berpikir sinkronik ini adalah cara mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu. Nah, ini sempit dalam waktu akan tetapi meluas dalam ruang. Ada yang tahu perbedaannya? Kalau diakronik tadi kan itu memanjang dalam waktu, sempit dalam ruang. Tetapi sinkronik ini sempit dalam waktu tetapi luas dalam ruang. Sejarah mana? Tidak bisa berulang kembali. Oke, mungkin Ibu perjelas ya. Yang dimaksud dengan konsep sinkronik ini yaitu berasal dari bahasa Yunani, di mana berasal dari kata sin, yaitu sama artinya dengan, dan kronik waktu, artinya dengan waktu. Nah, jadi di sini contohnya dari konsep berpikir sinkronik ini yaitu bagaimana seseorang itu berpikir dengan waktu, dan kemudian bisa kita lihat contohnya yaitu peristiwa reformasi yang diawali dengan adanya krisis moneter yang menyebabkan melemahnya nilai rupiah yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Nah, di sini maksudnya luas dalam artian ruang itu apa? Terjadinya peristiwa reformasi itu melibatkan berbagai lapisan masyarakat, tidak? Ya. Nah, melibatkan berbagai ilmu pengetahuan, tidak, baik dari segi ilmu ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Benar tidak? Nah, jadi itu yang dimaksud dengan meluas dalam ruang, sempit dalam waktu. Oke, ya benar. Nah, apakah Anda sudah paham semua? Ada yang ingin bertanya? Nah, ini ada sedikit bentuk perbedaan konsep sinkronis dan juga diakronis agar bisa lebih memahami. Kalau diakronis itu waktunya memanjang tapi sempit dalam ruang, dan sinkronik itu luas dalam ruang tapi kurang dalam bentuk waktu. Oke, paham? Baik, jika paham, di sini Ibu akan memberikan tugas, dan tugasnya ini kita praktekkan pada hari ini saja, di mana Ibu akan membagikan 2 kelompok. Silakan kelompok 1 yang samping kiri, kelompok 2 yang di tengah, dan kelompok 3 yang di samping kanan. Tolong kursinya dirapikan sebentar, dan silakan duduk melingkar. Silakan duduk melingkar, kelompok 2, kelompok 3, yang bersama samping kiri, kelompok 2 kanan. Oke, sudah semuanya. Nah, kan di sini tugasnya ada 4. Jelaskan yang dimaksud memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Kan tadi sudah dijelaskan. Apa itu yang memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang? Jelaskan yang dimaksud dengan memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ini. Nah, deskripsikan perbedaan diakronis dan sinkronis. Nah, siapa yang tahu perbedaan diakronik dan juga sinkronik? Ada yang tahu perbedaan konsep diakronik dan juga sinkronik? Tadi sudah Ibu jelaskan. Yang lain? Silakan Saudara Radit. Oke, gini aja, sambil memikirkan jawabannya. Jadi di sini Ibu berikan kalian tugas, di mana kelompok satu
Ibu minta kalian buat satu peristiwa yang menjelaskan tentang konsep berpikir sejarah berbentuk kronologis. Silakan buat satu peristiwa. Ibu beri waktu 5 menit, nanti akan dipresentasikan. Oke? Paham? Ada yang ditanyakan? Sudah. Oke, untuk kelompok 2. Di sini ibu akan berikan tugas. Silakan buat satu peristiwa yang menjelaskan konsep berpikir sejarah berbentuk diakronik. Ibu beri waktu 5 menit dan nanti akan dipresentasikan. Ada yang ditanyakan? Ya. Itu peristiwanya itu berkaitan dengan sejarah, misalnya sejarah kayak kemerdekaan, peperangan, tentang ini kayak sejarah kehidupan kita sendiri kan. Tidak harus tentang sejarah, yang penting konsepnya berbentuk kronologis. Oke? Bagaimana cara? Yang penting bagaimana cara kalian memahami konsep tersebut. Yang kelompok 2 tadi yang tadi Diakronik, ya baca itu peristiwa diakronik. Ya, contoh peristiwa sejarahnya Ibu. ada lagi untuk kelompok 3. Ibu silakan buat satu peristiwa sejarah yang berkaitan dengan konsep berpikir sinkronik. Ibu beri waktu 5 menit, nanti akan dipresentasikan ke depan. Secara apa, Bu? Paham? Cara berpikir sejarah yang berbentuk sinkronik. Buat satu peristiwa. Peristiwanya tidak harus tentang sejarah, boleh peristiwa yang lain, tetapi bagi kalian mengerti maksud dari sinkronik tersebut. Oke? Ibu beri waktu 5 menit dan nanti akan dipresentasikan ke depan. Ada yang ditanyakan? Silakan didiskusikan. Kita bisa geser ke depan kita. Sama kita. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang lagi? Ya, silakan. Ya. Oke, waktunya 3 menit lagi. Tunggu ya. Kelompok 1 sudah selesai. Oke, kita tunggu kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Sudah juga, Bu. Kelompok 3 udah, Bu. Sudah. Baik, untuk mempresentasikannya silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan siapa yang ingin mempresentasikan silakan maju ke depan. Ya, enggak di tempat aja, Bu. Nah, di depan.
menyampaikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Farisa Kalasari, ada Mardianto Purnomo, terus ada Dekia Suciati dan Tuti Kairani. Kami membahas tentang kronologi. Jadi kronologis ini adalah cara menggambarkan suatu peristiwa secara runtun menurut urutan waktu. Dari Ibu Anissa tadi memintakan contohnya bagaimana seperti kehidupan pribadi saya lahir pada tanggal 10 Oktober 2000. Disitulah saya diberikan nama oleh orang tua saya, dan setelah itu pada tahun 2007 saya beranjak sudah mulai masuk sekolah di SD 82 pada tahun 2007, dan saya tamat di SD pada tahun 2000. Baik anak-anak, jadi di sini jika temannya tampil, tolong dengarkan. Nanti akan ibu tanyakan jika kelompok 1 yang tampil, akan ibu minta kesimpulan dari kelompok 3. Jika kelompok 2 yang tampil, ibu minta kesimpulan dari kelompok 1, dan jika kelompok 3 yang tampil, ibu minta kesimpulan dari kelompok 2. Nah, jadi di sini tolong dengarkan baik-baik apa maksud yang disampaikan oleh temannya. Oke, suaranya bisa tolong rendah. Oke, Terus saya masuk SMP pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016. Setelah itu saya masuk SMA pada tahun 2016 dan saya tamat tahun 2019. Dan setelah itu saya masuk kuliah pada tahun 2020. Dan saat ini saya berada di sini. pernah tinggal di SD ya? Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jika kelompok 1 yang tampil, ibu akan minta kesimpulan dari kelompok 3. Nah, di sini dari kelompok 3 apa yang bisa disimpulkan? Silakan perwakilannya sampaikan. Silakan. Oke, siapa yang ingin menyampaikan? Harus ada kesimpulan dari kelompok 3. Tidak. Berarti Ibu ada menceritakan tentang kehidupannya, Bu. Kayak dari dia SD tahun berapa, SD tahun berapa, SMP tahun berapa, masuk kuliah, dan pasti yang lulus. Sip, terima kasih kelompok 3. Oke, lanjut. Kelompok 2, silakan perwakilannya maju ke depan. Siap-siap kelompok 1 untuk menyimpulkan apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Baik.
kelompok 2 yaitu perang patri, yaitu perang muslim. Nah, di dalam perang itu kan dia memanjang dalam waktu tapi ruangnya sedikit. Jadi itu yang dimaksud dengan diakonikus. Nah, benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Diakonikus, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan oleh kelompok 2 itu juga benar, di mana proses peristiwa perang patri itu berlangsung cukup lama dan ruangnya itu terbatas. Jadi hanya membahas tentang peperangan yang terjadi antara kaum agama dan juga kaum adat. Terima kasih kelompok 2. Lanjut untuk kelompok 3, silakan perwakilannya ke depan. Siap-siap untuk kelompok 2 memberikan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda perwakilan kelompok 3 akan menceritakan contoh peristiwa sinkrone, yaitu pelaksanaan tanam paksa pada tahun 1830. Tanam paksa diawali pada tahun 1830, di mana pada saat itu pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia sudah hampir bangkrut. Setelah Belanda terlibat perang di Diponegoro terjadi di tahun 1825 hingga tahun 1830, dan setelah pembubaran VOC yang tidak mau membuat pemerintah Belanda menanggung hutang serikat dagang Belanda tersebut. Pada saat itu Gubernur Jenderal Sudo mendapatkan sebuah izin untuk menjalankan kultur sosial. Tujuannya adalah untuk menutup defisit menjadi pada pemerintah Belanda dan digunakan untuk mengisi kas penjajah pada saat itu, ataupun kebijakan dalam paksa yang diberikan oleh pihak pemerintah dengan menerima sistem politik. Kebijakannya adalah kebijakan liberal, kultur birokrasi, kas negara yang kosong, terjadinya kesulitan keuangan, dan kekalahan ekspor Belanda pada dengan Inggris. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anda sekalian untuk perhatiannya. Panas, anda sekalian ngantuk. Oke, silakan berdiri. Silakan berdiri. Kita tinggal 5 menit lagi dan silakan berdiri. Nah, silakan berdiri. Bajuku pada Noreto. Yang di dalam lebar rendo-rendo. Oh, Silakan berdiri. Sudah semua. Nah, jadi di sini jika sudah berdiri semua, kita akan melakukan ice breaking sebentar agar melakukan sedikit refleksi agar anda nantinya tidak merasa ngantuk, karena di siang hari nanti di jam-jamnya tidur anak-anak zaman sekarang nih. Jadi begini, oke, silakan bisa dengarkan dulu enggak? Bisa, Bu. Oke, jadi ice breaking begini. Silakan buat bikin tangannya begini, lupakan. Nanti caranya begini. Ibu akan bilang tepuk semangat. Tiba Historia gitu, oke? Oke. Oke, silakan tangannya dikepalkan seperti ini. Kalau ibu bilang semangat, lanjut seperti apa yang ibu bilang tadi, oke? Oke. Lanjut, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Viva Historia. Silakan duduk dan rapikan kursinya Anda seperti tadi. Jika kelompoknya sudah selesai, silakan luruskan. Lurus.
nih Rana. Sebentar, sebelum kita pulang dan menyudahi pembelajaran ini, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu di mana cara berpikir sejarah itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama tadi cara Dekes boleh. Jadi untuk materi kita hari Oh, ini, dia sudah. apakah masih ada Anda yang ingin bertanya? Apa Lan? Mau ganti Lan? Oke, jika paham, minggu depan akan kita adakan kuis untuk materi kita hari ini. Dan kita sudahi saja pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Baik, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas, silakan untuk berdiri. Silakan siapkan kita ulang. Oke, baiklah. Sebelum pulang. Tut. Tut. Silakan siapkan kita ulang. Oke, kepada teman-teman semuanya. Siap, gerak. Yang di belakang mau pulang tidak? Oke, kita pulang silakan. Oke, teman-teman. Siap. Oke, teman-teman, siap. Siap, gerak. Selamat, gerak. Jika tidak serius kita tidak pulang ya. Baik. Jika tidak serius kita tidak Serius. kita tidak. Oke, siap. Siap, gerak. Selamat, gerak. Gerak. Jika tidak serius kita tidak pulang. Ada yang lucu? Silakan. Muka aja lucu Bu. Oke, baik. Teman-teman, serius ya. Siap, gerak. Gebi. Selamat. Mulai. Tuh. Siapkan bagus-bagus. Bagaimana biasanya? Biasanya tidak seperti ini. Oke, teman-teman. Siap, gerak. Gerak. Bersyukur, mulai.